Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian yang telah memberikan saya waktu untuk melakukan presentasi kali ini. Saya akan mempresentasikan tentang herbal medicine. Apa sih herbal medicine itu atau obat herbal? Obat herbal adalah obat yang dibuat dari bahan alami, baik tumbuhan, hewan, atau mineral. Definisi obat herbal seringkali dicampur adukan dengan obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang dapat berupa bahan tumbuhan, mineral, hewan, atau campuran ketiganya yang sudah digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Kemudian siapa sih yang menemukan pertama kali obat herbal itu? Nah, teman-teman tahu nggak sih yang menemukan obat herbal pertama kali adalah ilmuwan Muslim, bukan ilmuwan Barat. Bagaimana sih ilmuwan Muslim bisa menemukan obat herbal? Yang pertama, pada mulanya pada abad ke-10 ditemukan teknik irigasi dan pompa air yang beriringan dengan terus berkembangnya ilmu kimia dan juga perkembangan dari terjemahan literatur. Sebab itulah ilmuwan muslim bisa mengembangkan tanaman herbal. Selain itu, sebagai bukti, di Andalusia terdapat taman tanaman herbal yang dahulunya dikembangkan oleh ilmuwan muslim. Kemudian, sejarah berkembangnya herbal medicine. Yang pertama dalam buku 1001 Muslim Heritage, ilmuwan muslim yang diceritakan dalam buku tersebut tidak hanya satu saja. Banyak juga ilmuwan Islam yang berperan dalam mengembangkan herbal medicine. Pada awalnya, Ibnu Sina atau yang dikenal dengan Avicenna membuat suatu buku yang berjudul Canon of Medicine, yang di dalamnya terdapat banyak pembahasan tentang ilmu medis, termasuk tentang tanaman obat. Buku ini juga menjadi buku eksperimental dalam bidang kedokteran dan sangat berpengaruh terhadap banyak pihak yang menjadi bahan acuan dalam ilmu kedokteran dan herbal medicine. Kemudian, pada perjalanannya, Marco Polo membawa obat-obat herbal ini untuk dikembangbiakan di Eropa. Semenjak itu pun Eropa mengenal berbagai tanaman herbal, di mana mereka terbantu dalam mengklasifikasikan tanaman beserta manfaatnya berdasarkan buku yang dikarang oleh Ibnu Sina. Kemudian siapa aja sih kira-kira penemunya ilmuwan muslim itu siapa aja yang menemukan penemuan obat herbal? Kita bahas satu-satu. Yang pertama Ibnu Samajun. Ibnu Samajun ini meninggal pada tahun 1002 Masehi dan memiliki karya Collection of Simple Medicinal Plant and Resulting Medicine. Salah satu penemuannya ini adalah mendrake atau mandragora, merupakan tanaman sejenis ginseng yang berasal dari genus Mandragora, famili Solanaceae. Salah satu keunikan dari tumbuhan ini adalah akar yang berjonggol-jonggol membuat orang melihat seperti bentuk manusia. Dahulu, seorang tabib asal Yunani menggambarkan bahwa mendrake memiliki dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun saat ini para ilmuwan menyebutkan bahwa jenis mendrake itu merupakan spesies berbeda, yaitu Mandragora avicenarium dan Mandragora autumnalis. Berdasarkan legendanya, bentuk dari akar mendrake mewakili bagian tubuh manusia yang dapat diobatinya. Jika berbentuk kaki, maka uh, bagian tersebut akan menyembuhkan rasa sakit yang berada di bagian kaki. Nah, mendrake ini kegunaannya buat apa sih? Mendrake ini adalah tanaman medis yang dahulunya dimanfaatkan untuk bahan obat rematik dan bahkan obat tumor. Kemudian ilmuwan selanjutnya adalah Ibnu Sina atau bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ibnu Sina, lahir pada 980 di Afsafna, daerah dekat Bukhara, sekarang wilayah Uzbekistan, dan meninggal bulan Juni tahun 1037 di Hamadan, Persia. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa bahasan besar. Banyak diantaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. Salah satu karangannya adalah Canon of Medicine. Pada jurnalnya, Canon of Medicine, Ibnu Sina menuliskan bahwa biji jintan hitam atau habatus sauda bermanfaat sebagai pengobatan sesak napas baik gejala asma atau karena masalah pernapasan lainnya. Dalam pengobatan tradisional, habatus sauda digunakan terutama sebagai perangsang produk ASI dan obat cacingan. Jintan hitam juga telah digunakan sebagai diuretik atau pelemas otot untuk kedutan dan kejang, serta untuk meningkatkan kekebalan tubuh guna melawan penyakit menular pada orang lain yang memiliki sistem imun yang lemah.
Selain itu, biji jintan hitam telah digunakan untuk mengobati sakit kepala, sakit gigi, flu, dan hidung tersumbat. Habatus sauda juga telah digunakan untuk mengobati mata merah, wasir, luka bernanah, rematik, reaksi alergi, hingga masalah pencernaan, seperti diare, disentri, sembelit, dan kolik. Kemudian selanjutnya adalah Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad Ad-Din bin Al-Baitah atau yang biasa dikenal Ibnu Al-Baitah. Lahir di Malaga tahun 1193 Masehi atau 589 Hijriah dan meninggal di Damaskus tahun 1248 atau 646 Hijriah pada usia 55 tahun. Atau salah satu penemuannya adalah Hindiba, memiliki kekuatan untuk mengobati berbagai penyakit, diantaranya membersihkan saluran-saluran kecil di dalam tubuhnya, khususnya sistem pencernaan dari penyumbatan. Namun yang paling spektakuler dari Hindiba ini adalah kemampuannya dalam menemukan tumor. Terus kemudian ada Al-Razi yang lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Masehi dan meninggal pada 9 Oktober 925 Masehi. Nama Razinya berasal dari nama kota Rey. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran dataran tinggi Alborz yang berada di dekat Tehran, Iran. Nah, salah satu penemuannya adalah Solsisin atau Solsium, obat untuk mengatasi nyeri akibat serangan gout atau penyakit sendi yang terjadi tiba-tiba. Obat ini juga digunakan untuk mencegah kambuhnya serangan gout atau penyakit asam urat yang ditandai dengan rasa nyeri hebat di sendi seperti sendi ibu jari, lutut akibat peningkatan kadar asam urat. Nah, solsisin ini bekerja dengan cara menghentikan pembentukan protein khusus sehingga bisa mencegah aktivasi dan pergerakan sel darah putih jenis neutrofil ke arah area peradangan. Nah, solsisin hanya digunakan untuk meredakan nyeri akibat penyakit asam urat saja, bukan untuk meredakan nyeri akibat kondisi atau sebab yang lainnya. Kemudian ada Al-Dinawari. Al-Dinawari adalah seorang ilmuwan muslim yang ahli di bidang tumbuh-tumbuhan. Beliau lahir pada 820 Hijriah di kota Dinawari yang pernah hancur karena serangan bangsa Mongol. Beliau memiliki nama lengkap Ahmad bin Daud Al-Dinawari Al-Hanafi atau Abu Hanifah. Al-Dinawari terkenal sangat cerdas dan aktif pada masanya. Beliau mempelajari ilmu astronomi, matematika, dan mesin di Isfahan, Irak. Di samping itu, beliau juga belajar ilmu bahasa dan puisi di Kufa dan Basra. Beliau memiliki minat yang besar pada dunia tumbuh-tumbuhan. Beliau banyak melakukan penelitian untuk mendalami tempat tumbuh-tumbuhan itu hidup dan iklim yang sesuai dengan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan tersebut. Untuk mendukung penelitian, beliau menggunakan hadis-hadis dan syair-syair tentang tumbuhan-tumbuhan. Al-Dinawari juga mencatatkan berbagai nama tumbuhan dan nama buah-buahan. Nah, salah satu penemuannya adalah pohon siwak. Adalah pohon kecil atau semak belukar. Daunnya kecil, selalu berwarna hijau dan lebat. Dahannya kecil. Ranting yang berliku-liku, bagian dalam kayunya berwarna putih, berserat, lembut, dan wangi. Nah, khasiatnya ini adalah salah satu khasiat dari siwak ini merupakan untuk kesehatan gigi dan mulut. Ya, ini siwak juga udah disunahkan oleh Rasulullah SAW sejak dahulunya. Ini merupakan sumber-sumber yang saya ambil. Kemudian sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.